Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nufiah Dana dengan NIM T20187115. Di sini saya akan menjelaskan Daulah Independen mata kuliah SPI. Yang pertama, peta kekuasaan Daulah Independen. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan, dan juga meluas sampai ke Turki, Cina, dan India. Sejarah lahirnya Daulah Independen. Setelah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah pertama berakhir, keadaan politik dunia Islam dengan cepat mengalami kemunduran. Pemerintahan dinasti Abbasiyah kuat secara politik hanya pada periode pertama saja. Pada periode selanjutnya, pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai menurun. Masa disintegrasi atau perpecahan yang terjadi pada masa Abbasiyah merupakan perpecahan politik, di mana muncul pemerintahan baru selain pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, yaitu masa pemerintahan Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Mu'tasim. Pada masa ini, hubungan antara Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan dan dinasti-dinasti baru dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, dinasti yang menyatakan setia pada khalifah tetapi tidak mengirimkan hasil pajaknya pada pemerintahan pusat. Yang kedua, dinasti yang sejak awal pembentukannya sudah menyatakan tidak tunduk pada Abbasiyah. Pada periode pertama dinasti Abbasiyah, muncul fanatisme kebangsaan yang mengambil bentuk gerakan syu'ubiyah atau kebangsaan atau anti-Arab. Gerakan inilah yang menginspirasi banyak gerakan politik di samping persoalan keagamaan. Dinasti-dinasti yang tumbuh dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah ada yang berlatar belakang bangsa Arab, Turki, Persia, dan Kurdi, sebagaimana ada juga yang berlatar belakang aliran Syiah dan Sunni. Selanjutnya, mulai periode kedua, wibawa khalifah merosot tajam. Dalam keadaan seperti itu, para panglima tentara mengambil alih kekuasaan dari khalifah. Namun, kekuasaan para tentara itu tidak bertahan lama karena mereka saling berselisih dan tidak didukung penduduk akibat kezaliman mereka. Hal itulah yang menjadi latar belakang bermunculnya masa disintegrasi dan dunia Islam terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Pada masa Bani Abbasiyah ini muncul dinasti-dinasti kecil yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah dinasti Idrisiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Syafariyah, dan lain sebagainya. Peradaban, keilmuan, dan karya yang muncul di Daulah Independen. Menurut para pakar sejarah Islam, Daulat Abbasiyah telah berjasa dalam memajukan umat Islam. Hal ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, peradaban, kesenian, dan filsafat. Sekalipun demikian, menurut Philips K. Hattie, dinasti ini tidak mampu mempertahankan integritas negerinya karena setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, daerah kekuasaan ini mulai goyah balik daerah timur dan barat Baghdad. Tokoh-tokoh Daulah Independen. Yang pertama, Idris bin Abdullah, cucu dari Hasan putra Ali bin Abi Thalib, pendiri dinasti Idris di Maroko. Yang kedua, Ibrahim bin Akhlab, beliau adalah anak pegawai Khurasan tentara Bani Abbasiyah, pendiri dinasti Aghlabi pada tahun 184 Hijriah sampai 296 Hijriah atau 800 Masehi sampai 908 Masehi. Yang ketiga, Thohir bin Al-Husain, pendiri dinasti Thohiri pada tahun 200 Hijriah sampai 259 Hijriah atau 820 Masehi sampai 872 Masehi. Yang ketiga, Yakub bin Al-Laits Al-Saffar,
pendiri dinasti Safari pada tahun 254 Hijriah sampai 289 Hijriah atau 867 Masehi sampai 911 Masehi. Runtuhnya Daulah Independen. Setelah Khalifah Harun al-Rasyid, daerah kekuasaan ini mulai goyah, baik daerah timur dan barat Baghdad. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya banyak dinasti-dinasti kecil di berbagai belahan dunia, baik di timur dan barat Baghdad. Di barat Baghdad ada dinasti Idris di Maroko, dinasti Aghlibi, dinasti Tulun di Mesir, dan di timur Baghdad diantaranya ada dinasti Tohiri, dinasti Safari, dan dinasti Samani. Faktor yang mendorong berdirinya dinasti kecil ini yaitu adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap Abbasiyah antara keturunan Arab dan non-Arab, tepatnya Arab dan Persia. Pendapat lainnya bahwa kemungkinan munculnya dinasti kecil ini pada abad ke-3 Hijriah disebabkan banyaknya kegoncangan politik yang timbul dalam dunia Islam yang memanfaatkan oleh keluarga yang sudah mempunyai kekuasaan di daerah Baghdad. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.